Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya, Faiz Afif Alfarezi Ginting. Dan saya ini Saya ini saya ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberitahu cara konfigurasi mikrotik atau router board dan akses point. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah mikrotik atau router board dengan seri RB952UI, kabel adapter untuk mikrotiknya, akses point yang berseri TL WR840N dan adapternya. Dan selanjutnya kita membutuhkan kabelan juga untuk menyambungkan semuanya. Untuk konfigurasinya, kita akan lanjut ke layar. Sebelum kita akan konfigurasinya, di sini saya akan memberitahukan cara menyambungkan mikrotik ke laptop. Di sini terdapat mikrotik atau router board yang berseris RB952UI. Dan sini terdapat pada part-part. Lalu di sini ada kabel adapternya. Dan di sini kita akan mencolokkannya di lalu power ini kita masukkan ke power pada mikrotik. Nah, jika sudah dia akan menyala seperti ini. Nah, di sini kita ada kabel sumber internet. Jadi kita akan memasukkannya ke port 1. Lalu di sini kita terdapat ada kabel Sky. Kita akan memasukkannya di port 2. Lalu satunya kita masukkan ke laptop. Nah, jika sudah dia akan ada lampu seperti ini. Setelah kita sambungkan ke laptop, kita akan mengkonfigurasi mikrotik atau router board di Winbox. Kita klik MAC address di sini, lalu kita konekkan. Hal yang pertama kita lakukan ialah mengatur identitas dari router board yang kita miliki. Dengan klik System, Identity, lalu kita masukkan. Saya akan memasukkan nama kelompok saya, yaitu kelompok 3. Kita apply dan kita OK. Selanjutnya kita klik System lagi, lalu klik Password. Kita masukkan password yang ingin kita gunakan. Password ini berfungsi supaya orang lain tidak bisa masuk ke dalam mikrotik atau router board yang kita miliki. Saya akan memasukin passwordnya ialah ini. Kalian tidak usah tahu. Kita klik password. Setelah kita mengganti password, kita akan mengkonfigurasi router boardnya dengan klik IP. Kita konfigurasi DNS-nya dulu. Kita masukkan servernya ialah 8.8.8.8. Kita klik ini untuk menambahkan server satu lagi. Ialah 8.8.4.4. Kita apply, lalu kita OK. Selanjutnya kita klik lagi IP. Kita atur DHCP kliennya. Kita klik logo tambah ini. Kita masukkan interface-nya ialah Ether 1. Kita apply, lalu OK. Kita tunggu sampai dia bound dan mendapatkan IP di sini. Kita klik IP lagi, tambahkan address. Klik tambah, masukkan address yang kita inginkan. Saya akan memasukkan 192.168.12.1/24 supaya kita akan mendapatkan networknya secara otomatis. Kita apply dan kita OK. Saya lupa interface-nya harus Ether 2. Kita apply dan kita OK. Selanjutnya akan kita lakukan ialah membuat DHCP server. Kita klik, kita buat DHCP setup, kita atur interface-nya menjadi Ether 2, kita next, kita akan next terus sampai selesai. Jika sudah,
Yang terakhir harus kita lakukan ialah mengatur firewall dengan klik IP, firewall, lalu kita klik tanda plus ini. Kita atur generalnya, chain-nya menjadi srcnat, out interface-nya menjadi ether1. Untuk action-nya kita buat masquerade. Kita apply lalu kita oke. Kita akan mengetes apakah ada internet dengan mengping di new terminal. Baik. Lanjut. Jika sudah muncul tanda seperti ini, berarti kita sudah terhubung ke internet. Untuk mengeceknya, kita bisa membuka new terminal, lalu kita akan ping 8.8.8.8. Kita enter. Jika dia TTL, berarti dia sudah tersambung. Jika belum yakin, kita bisa mengeceknya di CMD. Kita buka CMD. Kita cek apakah kita sudah mendapatkan IP dengan mengetik IP config. Kita enter. Kita lihat di sini. Jika sudah, ini akan terisi IP v4 address-nya. Kita akan tes ping di sini. Ping 8.8.8.8. Enter. Jika sudah TTL, berarti sudah tersambung. Yang selanjutnya akan kita lakukan ialah mengkonfigurasi akses point. Untuk itu, kita harus mencabut mikrotiknya terlebih dahulu. Saya akan menunjukkan cara menyambungkan akses point ke laptop pada video selanjutnya. Di sini saya akan menunjukkan cara menyambungkan akses point ke laptop. Yang pertama, kabel adapternya dimasukkan ke arus listrik. Setelah itu, ujung kabel adapternya dicolokkan ke akses point di sini. Kita tunggu sampai lampunya hidup. Sebentar ya teman-teman. Nanti akan muncul lampu di sini. Tuh, kan sudah muncul. Nanti kabelan yang ada di mikrotik di port 2 kita akan cabut, terus kita masukkan ke port 1 yang warna oranye. Ini. Jika terusnya lampunya akan jadi seperti ini. Setelah kita sambungkan akses point-nya ke laptop, kita akan mengakses akses point-nya melalui IP 192.168.0.1. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat password. Contohnya saya buat password admin 123. Untuk confirm passwordnya kita buat sama. Kita start. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik saja exit. Lalu kita akan mengubah operation mode-nya menjadi access point dengan mengklik operation mode, klik access point, lalu save, lalu oke. Kita tunggu sampai ini selesai. Oke, sudah guys. Jika sudah, kita akan login lagi ke dalam access point-nya dengan password yang sudah kita buat tadi, yaitu admin 123. Kita login. Selanjutnya kita akan mengatur bagian wireless-nya dengan klik wireless. Kita buat ini nama atau SSID-nya menjadi nama kelompok. Contohnya saya akan membuat kelompok saya, itu kelompok 3. Kita oke. Kita save. Tunggu sampai ini selesai. Lalu kita klik wireless security. Jika kalian tidak ingin menggunakan wireless security, bisa tidak ditambahkan. Tapi kali ini saya akan menambahkannya. Kita akan menambahkan passwordnya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya simple saja. Kita save lagi. Setelah itu, kita harus meng-reboot akses point-nya dengan klik system tools, kita reboot, baru klik reboot, dan oke. Kita tunggu lagi. Setelah selesai, hal yang harus kita lakukan ialah menyambungkan akses point dan mikrotiknya. Untuk menyambungkan mikrotik dan akses point-nya, hal yang harus kita lakukan adalah mencabut LAN dari laptop dan kita colokkan ke
router board atau mikrotik pada port 2. Bisa lihat di sini pada port 2. Kita sambungkan. Lalu kita letakkan lagi. Dan untuk di bagian akses pointnya, kita pindahkan dari port 1 ke 1. Oke. Setelah tersambung, kita akan connect WiFi dari yang kita buat tadi ke laptop terlebih dahulu. Dan hidupkan dulu WiFi, lalu pilih yang sudah kita buat, kelompok 3. Jika sudah tersambung, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk mengecek IP pada Winbox. Yang kita lakukan adalah menyambungkan salah satu perangkat HP kita ke dalam WiFi, dan kita masuk dulu ke Winbox-nya. Udah sambung nggak? Kita sambungkan dulu ke salah satu perangkat di HP. Kita akan lihatnya di bagian DHCP server dan list. Jika sudah ada IP lain selain laptop, contohnya yang kita akan pilih IP HP yang sudah sambung. Ya, contohnya punya kami ialah Oppo A15. Kita klik 2 kali bagian IP ini, lalu kita buat make static. Lalu kita oke. Untuk melihat apakah IP-nya sudah masuk, kita cek di bagian HP-nya. Kita cek properti IP-nya. Kita lihat alamat IP-nya sudah masuk di bagian sini. Kita lihatkan. Bisa dilihat sini IP-nya sudah masuk. Hal terakhir yang harus kita lakukan adalah mereset router board dan mikrotik yang kita gunakan tadi beserta akses point juga. Kita sambungkan dulu mikrotik dan router board atau router boardnya ke laptop. Lalu kita buka lagi Winbox-nya. Kita buka lagi Winbox-nya. Kita masuk ke dalam router board atau mikrotik yang kita punya. Kita connect. Lalu kita klik sistem. Kita klik reset configuration. Kita centang yang do not backup. Lalu reset configuration. Yes. Kita tunggu sampai Winbox-nya tertutup sendiri. Dah selesai. Nah, untuk reset access point, kita lakukan hal yang sama seperti mikrotik atau router board-nya. Kita cabut dulu LAN dari mikrotik atau router board. Kita sambungkan ke port 1 pada access point. Lalu kita masuk ke websitenya lagi. Kita masukkan password yang punya kita tadi, yaitu admin 123. Kita login. Lalu kita klik system tools, klik factory default, lalu restore, dan oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, tampilan ini akan muncul lagi. Jadi, begitu saja video dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya. Bye-bye.